intinya tujuannya terobjektif, akuntabel, dan juga transparan. Lewat, maaf. Nah, ini persyaratan PPDB seperti yang Bapak Ibu atau adik-adik kemarin sudah sempat mengisi formulir yang dari kami share melalui link. Ada persyaratan umum, ada ijazah, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, kemudian buku rapot, sama surat pertanggungjawaban mutlak orang tua. Kemudian ada sebelahnya ada syarat khusus, yaitu kartu program penanganan kemiskinan, ada PKH, ada KIP, ada KKS, kemudian ada surat keterangan domisili. Ya, ini di situ catatannya bagi korban bencana alam. Kemudian ada surat tugas orang tua. Nah, ini bagi nanti untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, juga bagi kondisi tertentu. Kemudian ada piagam dan dokumen. Ini untuk nanti untuk yang jalur prestasi. Nah, itu persyaratan umum sama persyaratan khususnya. Ini tentang identitas kependudukan. Jadi semuanya mengacu ke KK atau secara data dukcapil, semuanya mengacu ke sana dari biodata. Nah, ini bagian pertama, jalur PPDB untuk tingkat SMA dan kuotanya. Ada jalur zonasi, kemudian ada afirmasi yang 20%, kemudian ada perpindahan orang tua wali atau anak guru, juga sama presentasi nilai rapot, sama kejuaraan akademik dan non akademik. Nah, ini yang jalur afirmasi, di dalamnya ada yang dari KETM, keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian disabilitas, sama kondisi tertentu. Yang jalur SMK ada sedikit sama SMP dengan yang SMA, cuma bedanya di jalur prestasi. Di sini ada jalur rapot yang 60%, ada yang unggulan sama yang umum. Terus yang ini yang warna biru, prioritas terdekat. Artinya ini di SMK itu ada yang memprioritaskan yang rumahnya dekat atau kurang lebih satu desa dengan sekolah tempat tinggal. Tidak bagus sinyalnya. Ya, itu yang SMK. Kemudian, nah ini kuotanya sama sih yang tadi, bentuknya presentasi. Nah, ini tahap persiapan sudah dimulai sih dari tanggal 17 kemarin, kemudian tanggal 18 ini pembagian akun kepada siswa. Nah, ini tanggal 17 sampai tanggal 30 upload nilai rapor. Jadi ini yang dikerjakan oleh sekolah. Kemudian tanggal 15 sampai 18, kemudian tanggal 18 sampai 21. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah SMA atau SMK negeri. Nah, yang ada di sekolah yang sedang kami kerjakan yaitu di poin 3 sama poin 6 sebenarnya. Yaitu tentang upload nilai rapot sama upload dokumen khusus. Ya, bagi yang kejuaraan, kemudian bagi yang kemarin data kami terima jalur KETM, ekonomi tidak mampu, juga yang kondisi tertentu yang orang tuanya bertugas sebagai petugas penanganan COVID.
Ya, dilanjutkan dulu. Nah, ini tata caranya. Sebenarnya tata caranya itu dibagi secara mandiri. Kemudian dengan sekolah tujuan, ini waktunya antara jam 8 sampai jam 20. Kemudian jam 8 sampai jam 11. Nah, ini maaf. Pendaftaran PPDB ini jadwalnya. Semua siswa dikasih kesempatan 2 kali tahapan. Ada tahap 1 sama tahap 2. Tahap 1 di situ dimulai dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 11 Juni 2021 pada jalur-jalur tertentu. Ada jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas yang tadi, jalur prestasi, jalur nilai raport, juga juga kejuaraan. Kemudian jalur afirmasi sama jalur prioritas terdekat SMA, sama jalur perpindahan tugas, dan juga jalur prestasi raport unggulan. Itu yang bisa ikut jalur-jalur tersebut yang bisa diambil di tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Kemudian yang tahap kedua tanggal 25 sampai tanggal 1 Juni, yaitu untuk SMA jalur zonasi khusus. Kemudian untuk yang SMK prestasi nilai raport umum. Nah, ini tahapan lebih rincinya yang tadi. SMA ataupun SMK sama, ini yang tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, di sini tahapannya yang sederhananya sih, itu mulai tanggal 7 tanggal 11, kita akan bantu daftarkan di sekolah. Kemudian nanti emang ada tahap verifikasinya. Nanti yang sudah kami daftarkan itu akan dikasih bukti pendaftarannya. Nanti akan di japri ataupun di share di grup biar diambil. Kemudian ditambahkan lampiran tadi, ada persyaratan umumnya, itu yang harus disampaikan ke sekolah. Nanti ada namanya verifikasi, baik di SMA ataupun di SMK. Nah, ini untuk tahap 2-nya nanti dimulai tanggal 5 sampai tanggal 1 Juni, yang lebih 1 minggu untuk pendaftaran sama verifikasi berkas. Nah, ini jadwal ini SLB ya, kita lewat aja. Nah, ini yang kemarin yang banyak ditanyakan, ini mana? Ini ini yang pentingnya di sini yaitu tentang jalur yang diambil. Ini untuk jika ngambil afirmasi untuk SMK, untuk SMA maaf, ini bisa dari luar zona ataupun dalam zona dengan pilihan dua SMA negeri, baik sekolah yang sama, baik dua SMA. Nah, ini untuk yang SMK sama, 1 SMK negeri dan 1 SMA swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Ini kemudian yang kedua untuk perpindahan tugas dan anak guru sama untuk perpindahan tugas ini luar zonasi, nah, hanya cuma 1 SMA. Kemudian untuk anak gurunya sama 1 SMA, untuk SMK juga sama 1 SMK dengan 2 program keahlian. Ini prioritas terdekat yang jalur ketiga ini hanya berlaku di SMK, di SMA itu nggak ada. Kemudian yang keempat prestasi, ada prestasi nilai raport untuk SMA dan prestasi kejuaraan.
Nah, ini hanya berlaku untuk SMA karena SMK-nya di sini kosong, yaitu berlaku untuk dalam dan luar zonasi. Nanti untuk data zonasinya, maksudnya ada batasan-batasannya. Nanti kami share data zonasinya. Ibu atau bapak yang tinggalnya, karena yang zonasi berlaku di SMA itu ada batasannya. Jadi jika ngambil jalur zonasi, nanti ada batasan hanya ke sekolah mana aja yang di dalam zonasi. Nanti untuk ini, untuk poin kelima. Oke, itu tentang pilihan sekolahnya. Makanya kemarin di formulir yang kami sebar, kami tanyakan SMA ya, diminta untuk pilih 2, kemudian jika milih SMK dikasih diberi pilihan 2 kompetensi dalam 1 SMK atau masing-masing 1 kompetensi untuk yang milih 2 SMK yang berbeda. Ini tahapannya. Ini mah nanti kalau pengen lebih ini perhitungannya yang ada di dalamnya. Nanti ini kami share di grup biar Bapak Ibu bisa baca. Oke, dari saya kurang lebih itu aja. Maka kalaupun ada yang mau bertanya, karena nanti saya akan tadi sudah melakukan praktekan, karena ada beberapa siswa yang ada masalah di kartu ya. Di dapil ada beberapa orang yang ada masalah. Mungkin halo Pak Ajis, maaf monitor. Pak Ajis masih ada? Halo ya Pak Daya. Oke, gimana Bapak Ibu? Atau adik-adiknya ada yang mau ditanyakan? Pak Ajis pun, kalau Bapak sudah masuk zonasi aja gimana Pak? Ara. Halo. Maaf, gimana? Atau dibuka aja sesi tanya jawabnya? Ada yang bertanya Pak Daya, bagaimana yang sistem zonasi itu tadi katanya? Oh, yang sistem zonasi ya? Sistem zonasi itu hanya itu di bentar. Zonasi. Oke. Nah, ini zonasi poin 5 Bapak Ibu. Ini hanya berlaku untuk pilihan sekolah SMA. Di SMK nggak ada zonasi. Kalau SMK karena nggak ada zonasi, jadi boleh dari kecamatan mana aja sama ikut SMK di mana aja. Ya bukan sekabupaten aja. Sebenarnya lebih ke Jawa Barat berarti ya. Karena kita PPDB-nya se-Jawa Barat. Nah, ini untuk sistem zonasi seperti ini. Zonasi untuk data zonasinya nanti saya share. Ada kalau Karawang sendiri dibagi 3 zonasi. Ada zonasi A, zonasi B, sama zonasi C. Nah, kurang lebih seperti itu untuk zonasi. Jadi ini ada ketentuannya untuk kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C misalkan. Ini bisa ikut jalur zonasi hanya untuk sekolah SMA
ABC. Nah, SMA-nya seperti itu. Itu yang apa? Penjelasan jalur zonasi. Nah, juga berarti yang dihitung semakin dekat rumah atau tempat tinggal Bapak Ibu ke sekolah, nilai zonasinya makin besar. Nah, hitungan zonasi seperti itu. Pak, kalau ini Karena kan Pak, mau daftarnya nanti kapan? kalau daftarnya kapan? Maaf, untuk daftar ke sekolah. Nah, ini jadwalnya tanggal 7 sampai tanggal 11 untuk SMA dan SMK juga sama. Kemudian tahap tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli. Jadi setiap siswa lulusan ataupun ini penjelasannya. Jika tidak lolos di tahap itu, dapat mendaftar di tahap kedua. Nah, kemarin saya contoh ibu atau bapak anaknya satu, tapi karena tidak lolos di tahap 1 itu bisa pindah ke SMA di tahap kedua. Oke Pak, itu ya Pak. Ini berapa kali gitu? Pak, Ini berapa dulu? halo, mana Bu? Bapak? Itu harus kamu udah mau zonasi. Tahap Ajis gimana? Nah, nggak terlalu jelas Pak Ajis. Jadi bantu Pak Ajis. Ada yang bertanya nih Pak Daya. Gimana? Ada yang bertanya untuk pendaftaran yang di luar Provinsi Jawa Barat itu gimana katanya Pak Daya? Oh, untuk yang di luar Provinsi Jawa Barat, sebenarnya dari kepanitiaan itu nggak punya link untuk daftar ke sana. Ya, itu dari sekolah sebenarnya hanya bisa bantu untuk mempersiapkan berkas, Bapak Ibu, ya, dan membantu untuk persiapan berkas. Misalkan, jadi kami juga minta bantuannya berarti kalau yang luar Jawa Barat, itu, coba menghubungi sekolah yang dituju, kemudian persyaratannya apa saja. Soalnya kalau di sini, kalau yang di Jawa Barat, itu yang dari luar daerah, itu diminta untuk ke sekolah tujuannya. Nah, nanti dari sekolah tujuannya akan dibuatkan akun. Akun atau user sama password untuk ikut PPDB di Jawa Barat. Nah, itu adanya tapi di sekolah tujuan, tidak di sekolah yang ditinggalkan atau dari tingkat SMP, tapi itu adanya di tingkat SMA atau tingkat SMA. Jadi kalau yang di daerah seperti itu, yang kami terima dari panitia kabupaten
itu. Jadi misalkan ada beberapa ya, ada beberapa Bapak. di luar ya, yang ada yang Jakarta ya, ada yang Jakarta sama Bandung. Kalau Bandung masih satu wilayah. Ada yang Jakarta kalau nggak salah. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk yang luar Jawa Barat. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Itu 2 kali. Di HP aja. Sini. Betul. Halo Pak Daya. Ya. Gimana Pak Ji? Kemarin ada yang tanya lewat Japri gitu. Nah, apakah bisa daftar langsung ke sekolah tujuan tanpa melalui PPDB itu bisa atau enggak? Misalnya lewat aparatur desa kayak gitu. Kalau yang seperti itu, kalau sepengetahuan saya sih bisa saja ya. Kalau mau minta bantuan ini di luar PPDB langsung, PPDB yang dikelola sama sekolah asal. Tapi biasanya kalau pengalaman saya tahun-tahun kemarin itu tetap kalaupun minta bantuan sama pihak luar supaya database-nya masuk ke dalam sistem, itu biasanya diminta juga akun sama password-nya. Jadi secara tidak langsung ikut PPDB seperti biasa, tapi dengan ya di sisi lain di luar itu dibantu sama ya pihak lain yang mungkin punya kedekatan sama sekolah seperti itu. Kalau yang mau minta bantuan sama pihak misalkan Karang Taruna di desa tersebut yang dekat dengan atau Karang Taruna yang sekolah ada di desanya tersebut seperti itu. Seperti itu kalau sepengetahuan saya bisa aja, karena PPDB ini sifatnya pilihan, bisa mandiri daftar sendiri maksudnya, kemudian ataupun dari pihak sekolah akan membantu mendaftarkan. Karena kenapa dari pihak sekolah? Karena akun login untuk pendaftaran untuk siswa itu adanya di sekolah asal atau di SMP atau di Sanawiyah. Berarti kalau yang FI ada di kami di panitia, itu akunnya nanti sebenarnya kalau daftar untuk memilihnya sendiri itu bisa dilakukan sendiri, karena kalau yang mau sendiri tinggal japri aja, kita ke Pak Ajis ataupun bisa ke saya, ada di grup nomornya yang gambarnya logo yang tulisannya OPS ya, OPS SMP itu nomor saya yang selalu nge-share data ya, yang yang sudah masuk. Nah, silahkan dijapri kalau butuh user dan akun untuk pendaftaran. Ya, bila mau daftarnya sendiri, tapi sama nanti kalau sudah mulai pendaftaran, akun dan usernya akan kami kasihkan ke ibu bapak ataupun siswanya
jika pengen lihat diterima atau tidaknya, karena itu hanya bisa dilihat di user akun pendaftar. Ya, tapi untuk sementara sekarang karena kemarin kesepakatan di panitia, user akunnya tidak dikasihkan dulu, kecuali yang memang mau daftar mandiri. Oh, akan kami kasihkan user dan akunnya. Nah, tapi tetap nanti di ujung kalau sudah mulai pendaftaran, kami akan kasihkan seluruh akun, karena akunnya itu semua siswa ya dalam satu sekolah. Jadi akunnya belum kami pilah-pilah mana yang tidak digunakan dan mana yang digunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang mandiri dan akun untuk pendaftaran. Ada lagi? Mangga. Ayang. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, jika 2 tahap tersebut tidak diterima, bagaimana Pak? Oh iya, jika tidak lolos untuk tahap 1 sama tahap 2, ya sebenarnya pilihannya harus ke swasta. Ya, langsung harus diminta untuk pilihannya ke swasta. Ya, karena di swasta rata-rata sih masih buka gelombang 3 atau gelombang 4 untuk pendaftaran. Memang beberapa swasta yang favorit itu sudah dibuka pendaftarannya. Baterai habis. Halo Pak, selamat siang nih. Ya Pak, gimana Pak? Barusan saya baru mendengarkan lambat pendengarannya. Tolong ulang lagi Pak, bisa nggak Pak? Untuk hal apa Pak? Semuanya atau Masalah pendaftaran yang masuk ke SMK 2. Ini emang sekolah yang ngurusin atau gimana Pak? Balik lagi sedikit. Mungkin untuk pendaftaran dari pihak sekolah, kami bantu untuk mendaftarkan online-nya Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya sistemnya kemarin saya sudah nanya ke salah satu SMK yang dekat di sini, dekat dari daerah Kumpulan, daerah Rawamerta. Jadi nanti di tanggal 7 sampai tanggal 11 saat pendaftaran, nah diawali dengan daftar online di halaman PPDB di sini. Nah, halamannya yang ini daftar online, kemudian nanti setelah daftar, setelah milih sekolah, kemudian milih jalurnya, nah nanti akan dapat lembaran pendaftaran. Nah, lembaran pendaftaran itu nanti harus diverifikasi ke sekolah. Jadi tetap sih Bapak Ibu atau siswanya nanti setelah dapat formulir pendaftaran atau setelah dapat tanda bukti daftar itu harus ke sekolah untuk melakukan di sekolah tujuan. Nah, walaupun di sana nanti kan pilihannya ada 2, ada pilihan 1 sama pilihan 2. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima,
itu cukup menyerahkan persyaratannya yang ini, persyaratan umum, persyaratan khusus untuk yang itu cukup fotokopiannya saja dan di bawah aslinya untuk ditunjukkan, kemudian akan diverifikasi oleh pihak sekolah. Nah, karena pilihannya ada dua, misalkan yang SMA ya, saya ambil yang SMA, misalkan pilihan satu ngambil di SMA 1 Karawang, pilihan duanya di SMA sama SMK-nya milih satu sekolah dengan 2 keahlian atau 2 jurusan, berarti verifikasi satu di sana. Nah, nanti diarahkan ada panitianya tingkat SMA sama SMK. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu prosesnya. Nanti jika misalkan kemudian nanti ke sekolah tujuannya bisa tanggal 8 ataupun tanggal 9. Karena kalau makin cepat ke sana, nanti masuk dalam yang sudah daftar itu makin cepat. Seperti itu sih pengalaman kami. Seperti itu, Bapak. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, nanti di kami jadi hanya bisa membantu untuk proses pendaftarannya. Jadi kami daftarkan sesuai formulir yang kemarin diisi. Kemudian nanti bukti itunya akan kami kirimkan lewat WA, berarti lewat WA. Kemudian Bapak Ibu bisa ngeprint atau cetak di mana saja sih, tinggal ke warnet ataupun ke tempat fotokopi. Nanti itu yang dibawa ke sekolah tujuan beserta ini persyaratan umum. Pak, salah nggak nih? Saya anak saya kan daftar SMK pertanian itu benar, dan kedua SMK pertanian itu Pak. Oh, itu boleh, Pak, boleh. Misalkan seperti ini, Pak ya. Nah, ini datanya. Ini datanya. Ini yang ada 27 yang ngambil SMK pertanian. Boleh, Pak, boleh. Tapi nanti jurusannya seperti itu. Nah, karena di SMK kan harus seperti ini. Harus ada pilihan sekolah, kemudian pilihan keahlian, kemudian pilihan sekolah kedua, dan juga ada pilihan keahlian. Nah, kalaupun pilihannya beda, nah seperti ini, Nabila Veronisa, pilihan pertamanya SMK Negeri 2 Karawang, ini jurusan perkantoran, sebenarnya ini namanya habilitasi perkantoran kalau nggak salah. Kemudian SMK pertanian dengan pilihan jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, itu sudah benar, Pak, pilihannya. Nah, nanti Ya, makasih, Pak. sistemnya akan baca misalkan, nilainya tidak lolos di SMK 2 di jurusan perkantoran. Nah, otomatis nanti akan dipindahkan sendiri sama sistem ke SMK negeri pertanian dengan jurusan SMK aja. Ya. kurang lebih seperti itu. Itu pun sama ya untuk yang lain. Untuk yang misalkan sama-sama satu SMK 2 Karawang, yang keduanya SMK juga. Nah, cuma beda jurusan berarti. Jurusan pertama di sini cuma mirip yang Sulis, itu perkantoran, pilihan keduanya ada perawatan. Nah, ini juga sama. Ini untuk penilaian, nanti misalkan nilainya tidak masuk untuk perkantoran, itu akan otomatis sama sistem dimasukkan ke keperawatan. Nanti cukup nggak di jurusan keperawatan. Nanti jika cukup, berarti nanti akan lolos di jurusan kedua. Tapi selama masih memenuhi untuk di jurusan pertama, itu akan tetap di jurusan pertama sampai penutupan daftarannya.
antara tanggal 7 sampai tanggal 11 ataupun tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli. Seperti itu gambaran sistemnya. Itu Bapak ya, kurang lebih. Nanti kalau lebih jelas bisa lewat WA di Japri ke saya. Mari. Connect mana kan? Halo Pak, nanti hasilnya bisa dari kita bisa tahu nggak Pak hasilnya, hasil lulus nggak itu? Oh iya Pak, untuk hasil lulusnya rencananya nanti kami informasikan di grup ataupun nanti kami bisa akunnya Pak, akun siswanya ada. Nanti kalau sudah daftar, sekarang sudah ada akunnya sudah ada di kami. Itu belum, kemarin kesepakatan di panitia kita belum berikan akunnya ke Bapak Ibu karena kita tujuannya pengen bantu dulu untuk pendaftaran, tapi kalau pendaftarannya mau mandiri sekarang juga bisa dipunya. Nah, tapi untuk yang lulus atau tidaknya kami share juga di grup dan juga akunnya biar bisa memantau sendiri bagaimana rankingnya. Jadi sebenarnya tahapan rankingnya itu bisa dilihat Bapak. Bukan karena yang masuknya banyak, misalkan satu sekolah masuknya kuota kursinya yang masuknya 100 posisi PPDB artinya sekarang belum dikasih. Kita nanauni bisa dimengerti Bapak? Kurang jelas Pak, masalahnya banyak yang bicara, itu jadi kurang jelas Bapak neranginnya kurang jelas. Jadi yang lain coba tolonglah, kalau ada yang lagi bicara, jadi satu arah, nanti suaranya jelas. Kenapa di sekolah kudu didengeng? Denginnya sangat sih. Ya. Kalau mau dimatiin itunya. Ya, Kalau kalau mau bicara di rumah gitu, bisa dengar doang gitu. Jadi dulu nggak ya. jelas di sininya keterimanya Pak, karena banyak yang bicara. Ya masih banyak yang dimut Pak. Kenapa dicongkai mah? Iya, makanya jadi kurang jelas, makanya tadi jadi putus-putus terus gitu Pak. Kalau mau bicara ya dimatiin lah itunya, eponnya. Biar jadi Bapak neranginnya tuh enak gitu kan. Monitor Pak Ajis. Waktunya berapa lama lagi Pak Ajis? Halo Pak Ajis, monitor. Halo, ya Pak Daya. Berapa lama lagi waktunya? Tadi ada pemberitahuan bisa lebih dari 40. Bisa lebih dari 40 menit. Sampai? Oh, sudah bisa ya? Iya. Oke. Mengulangi yang tadi ya, Bapak. Yang pertanyaan tadi dari orang tuanya Sulis, Pak ya? Oke. Tapi sebelumnya, selamat datang Bapak Kepala Sekolah, Pak Ridwan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bapak? Bapak Kepala Sekolah? Sebelum tanya jawabnya dilanjutkan.
Apa ada yang mau ditambahkan? Ya, Ibu Bapak? Oh, ya, silakan Bapak kalau ada yang mau ditambahkan. Kebetulan ada 25 yang aktif. Baik, dikit saya mau menyampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat ayah bunda semuanya, para orang tua dari SMPI Fathul Burhan. Insya Allah memang momen seperti ini penting untuk kemudian kita bisa sama-sama menyimak penjelasan dari model PPDB di tahun 2021. Poin ini yang memang kami berinisiatif karena kita tidak mempunyai kesempatan untuk kegiatan secara tatap muka offline untuk penjelasan terkait PPDB 2021 ini, maka kami berinisiatif untuk menyelenggarakan Zoom meeting. Memang ada beberapa hal yang bisa jadi belum maksimal karena tadi ya ada terlepas dari jaringan, terus kemudian dari sound, suara dan sebagainya. Insya Allah ini merupakan tahapan awal bagi kami untuk memberikan informasi secara lengkap, secara luas, sehingga proses ini bisa kita manfaatkan bersama untuk sama-sama memahami alur proses PPDB di tahun 2021 ini, ayah dan bunda semuanya, bapak dan ibu semuanya, sehingga ada pemahaman yang jelas terkait dengan prosedural dari PPDB 2021 yang sifatnya memang saat ini online, khususnya untuk yang ke SMA dan SMK negeri. Bahkan kalau SMK negeri harus sejak awal memilih jurusan. Maka dari beberapa poin di grup sudah disampaikan ya jurusan-jurusan di SMK negeri, meskipun bisa jadi belum semuanya tersampaikan dengan baik. Maka kami juga mohon untuk kerjasama dari semua pihak kita bersama agar proses PPDB ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harus informasi khususnya yang dari grup ini bisa tersampaikan dengan jelas. Maka hari ini atau pada siang ini kita mengadakan Zoom meeting ini dalam rangka ingin menyapa lebih jauh terkait dengan proses PPDB dari anak didik kita, siswa-siswi dari SMP Islam Fathul Burhan untuk proses PPDB di 2021 ini. Demikian ya, untuk kemudian bisa dipahami secara lebih jelas. Insya Allah ini sudah direkam, jadi nanti juga bisa tayang ulang, bisa dibuka ulang ya, untuk kemudian bisa jadi ada beberapa hal yang belum difahami. Baik, seperti itu Pak Daya. Untuk saya lanjutkan kembali kepada ya. Atau dari Bapak Ibu semua, ada yang ingin disampaikan sebelum dilanjutkan oleh Pak Daya tentang penjelasan dari proses PPDB di 2021 ini? Mangga, persilakan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, bisa dilanjutkan Bapak, Ibu, dan adik-adiknya. Jika ada yang bertanya. Halo. Gimana Pak Ji? Assalamualaikum.
untuk hasil kelulusan berapa? Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Maaf, boleh nanya? Mangga, dipersilakan. Hasil itunya kapan keluarnya ya, kelulusannya? Oh ya, informasi sekalian untuk hasil lulusan sekolah itu insya Allah per tanggal 4 ya, per tanggal 4 Juni itu akan sudah dikeluarkan surat kelulusan tingkat SMP. Nah, untuk mekanismenya gimana agar bisa dapat suratnya? Nah, nanti kami share lagi ya, karena untuk surat kelulusan ada di bagian kurikulum. Nanti akan kami share di grup. Jika memang itu dibutuhkan, memang dibutuhkan ya untuk persyaratan umum surat kelulusan dari SMP Fathul Burhan. Ya, seperti itu, Bu. Itu untuk nanti surat kelulusan akan kami informasikan kembali. Apakah nanti bisa di-download sendiri, kemudian dicetak, karena kita kan posisinya jauh-jauh, ataupun nanti harus diambil gitu ke sekolah. Oke, nanti kami informasikan kembali. Nanti karena suratnya baru dibikin per tanggal 4, karena aturan secara nasional lulusan untuk tingkat SMP itu ada pada tanggal 4 Juni 2021. Oke, itu Bu untuk kelulusan Ibu ya. Siapa ya? Tadi, ada yang ditanyakan lagi? Maaf. Halo Pak Jis, ada pertanyaan lagi nggak Pak Jis? Halo, iya Pak Daya. Tadi ada pertanyaan. Masuk, itu kan yang masuk SMA itu memilih 2 sekolah pilihan. Ya. Nah, Ya. itu didaftarkannya secara bersamaan atau kalau misalnya tidak diterima di pilihan 1, baru nanti didaftarkan ke pilihan keduanya. Atau gimana mekanismenya? Gitu Pak Daya. Oke. Untuk yang tadi ya, yang SMA maaf. Untuk yang SMA ataupun SMK sebenarnya. Nah, di tahap ini sebentar. Saya buka dulu. Cepat. Yang pendapat mana situ? Di atas ya. Untuk pendaftaran nanti diminta untuk 2. Nah, di sini ya. Nah, di sini diminta untuk 2 sekolah, misalkan untuk SMA, misalkan jalur zonasi deh saya ambil. Ini 2 SMA. Nah, misalkan satunya di SMA 2 Karawang, kemudian satunya lagi di SMA 3 Karawang. Nah, ini nanti akan otomatis. Jadi saat daftar di tanggal 7 sampai tanggal 11 itu langsung milih 2. Jadi mana yang pilihan 1, mana yang pilihan kedua. Karena nanti sistem akan menghitung sendiri. Nanti contohnya seperti ini sih kalau gambaran saya. Misalkan atas nama Ajis ya, maaf Pak Ajis ya. Atas nama Ajis itu punya poinnya karena poin donasi misalkan dan nilai rapot itu poinnya 50. Kemudian nah dia Pak Ajis itu tersebut milih 2 sekolah, SMA 1 Karawang dan SMA 2 Karawang. Nah, ternyata di SMA 1 Karawang yang memenuhi bisa masuk untuk jalur donasi itu nilainya 60 ke atas, sedangkan atas nama Ajis ini nilainya cuma 50. Nah, itu otomatis di pilihan 1 di SMA 1 Karawang itu tidak lolos. Nah,
secara sistem itu akan otomatis dialihkan ke pilihan kedua. Nah, di pilihan kedua, misalkan ternyata di pilihan keduanya SMA 4 Karawang, dari SMA 1 sama SMA 4, maaf, nilai poin untuk pilihan zonasinya hanya 45, sedangkan Ajis itu memiliki poin atau nilai 50. Nah, secara otomatis itu akan masuk ke pilihan kedua. Maksudnya bertahan dengan poin 45, sedangkan dia poinnya 50 sampai akhir penutupan, misalkan tadi tanggal 7 sampai tanggal 11, poin yang ada di SMA 4 itu cuma 45, karena terus Ajis itu memiliki nilainya 50, jadi otomatis Ajis akan lulus atau lolos diterima di SMA 4. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, bisa dimengerti? Delapan belas, 19. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk penjelasan kenapa harus ada dua pilihan. Ya, pilihannya karena hal tersebut nanti itu akan otomatis. Jadi dikasih milihnya saat kita mendaftar pertama kali, dikasih dua pilihan. Oke, kembali lagi ke Pak Ajis. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau pendaftaran. Ya, gimana? Atau wali kelas yang mau nambahkan? Mana proses? Halo Pak Daya. Ya. Ada yang nanya, itu masih punya kesempatan untuk mengganti pilihan jurusan atau enggak katanya? Oh, yang itu ya? Oke. Yang formulir kemarin yang kami terima itu masih karena sebenarnya kemarin kita batasi sampai tanggal 25 ya. Sampai hari masih kamu persilakan jika mau ada perubahan pilihan sekolah ataupun pilihan jurusan, silahkan mengirimkan nama pilihan satu sama sekolah sama SMA untuk TK ditambahkan sekolah kemudian garis miring sekolah tungguan. Ada yang mau bertanya lagi? SMK ini SMK 2. Itu yang video. Ya, ini yang saya share, ini yang kemarin sudah Bapak Ibu atau siswanya atau adik-adiknya sudah kami terima datanya. Nah, ini yang sudah kami terima. Kemudian ini untuk SMK,
Ini untuk yang SMA. Kita coba. Sebenarnya ada sedikit saran sih dari kami. Sarannya untuk pilihan satu ini ada sekolah yang pilihan kedua. Ya, kalau grade itu kalau bahasa sederhananya sih, atau kalau bahasa yang kami, sekolah yang paling banyak diminati itu posisinya posisi 1, dan sekolah yang pilihan kedua itu bisa di sekolah yang tidak terlalu banyak diminati. Ya, kalau lingkungan sini misalkan yang dekat di Tempuran, ya, yang di Tempuran sebenarnya di ada SMA 1 Tempuran, tapi rata-rata alumni yang SMA atau wilayah Tempuran itu lebih memilih ke SMA 1 Telagasari, karena gambarannya SMA 1 Telagasari lebih SMA Tempuran sendiri. Jadi boleh memposisikan pilihannya kurang lebih seperti itu. Sama itu pun berlaku di daerah sekitar yang Bapak Ibu tinggal, atau sekolah yang Bapak Ibu kurang lebih seperti urutan yang biasa saya lakukan atau informasikan ke siswanya untuk pemilihan mana pilihan 2, kurang lebih seperti itu. Karena nanti ujungnya makin favorit, sebenarnya makin banyak sekarang tuh sedikit yang ke sana. Kurang lebih seperti itu gambaran mana pilihan 1, mana pilihan kedua. Tapi kalau yang bagusnya sih ada lagi yang satunya kasih yang lebih dekat, sekolah yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Daripada yang ya, kurang lebih seperti itu untuk pilihan tips memilih pilihan 1 dan pilihan 2. Sebenarnya berlaku juga untuk yang SMK. SMK kan banyak ada pilihan jurusan yang favorit, dan juga ada jurusan yang mungkin tidak terlalu banyak diminati. Tapi yang kita sebenarnya bukan di sana. Itu memang setelah lulus dari jurusan tersebut yang kita pilih. Ya, kurang lebih. Bapak Ibu, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang masuk lagi ke Pak Ajis? Monitor Pak Ajis. Kopi Pak Adi. Ya, ada lagi. Sebelum mungkin waktunya berapa lagi Pak Jis? Monitor. Karena yang ini kan yang gratisan ya Pak Jis ya. Bapak ngerti ya nih. Kalau pengen lebih jelas nanti boleh bisa bertanya ke wali kelasnya Bapak Ibu. Ibu Bapak silakan. Nanti boleh via telepon atau via WA, video call ke wali kelasnya. Nanti akan dibantu untuk dijelaskan lebih rinci harus seperti apa.
Ganti jurusannya aja. Gimana? Apa sudah bisa dimengerti? Ada yang mau nambah? Ada yang menambahkan, Ibu Bapak? Untuk pertanyaannya, kalau belum ada, mungkin informasi saja. Tadi sudah kami lakukan pengecekan nomor induk kependudukan berdasarkan Dukcapil. Ada beberapa nomor induk atau data kakak yang statusnya tidak aktif, Ibu. Ya, jadi statusnya belum aktif Dukcapil. Ya, kalau di catatan saya ini ada 3 orang. Yang pertama atas nama Rasya, kemudian Sri Mulyati, dan juga Cucu Padilla. Ya, saya Japri lihat WA apa yang harus dilakukan karena hasil pengecekan Dukcapil itu tidak aktif. Oke, seperti itu informasi tambahannya. Oke, ada tambahan lagi? Monitor Pak Ajis, ada tambahan informasinya? Sementara belum ada yang masuk lagi sih Pak pertanyaannya. Atau Bapak Ibu wali kelas yang ada di mau menambahkan? Ada yang mau nambahkan? Karena untuk materi kurang lebih seperti itu sih. Karena materi lainnya lebih banyak membahas isi sendiri dari mekanisme yang ada di PPDB. Nah ini ya kalau sambil dulu kalau ada yang bertanya, ini tampilan aplikasi bagi nah kurang lebih seperti ini tampilannya dan bisa diakses di
ada tulisan seperti ini, http://jabarprov.go.id. Nah, nanti akan diminta user dan password. Gambarannya isinya kurang lebih seperti ini. Saya ambil satu contoh. Nah, seperti ini. Nanti ini tampilan siswa. Ada 3 menu, ada hub, ada biodata raport. Nanti bisa lihat nilai raport di sini. Kebetulan nilainya ini untuk biodata. Kemudian ada raport. Ini ada nilai raport semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada juga ranking. Ranking semester 1, ranking semester 2. Ranking di kelas. Nah, ini kemudian yang tadi ada persyaratan menu. Setelah masuk tanggal 7, ini akan menambah satu lagi menunya, menu pendaftaran ke sekolah. Karena jadi menunya belum dibuka dari pusatnya. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan untuk pendaftar. Atau dari Ibu Wali kelas ada yang mau nambahkan? Kalau nggak ada, gimana Pak Jis? Lanjut atau gimana nih Pak Jis? Monitor Pak Jis. Halo ya Pak Daya. Atau gimana? Mungkin udah nggak ada lagi Pak Daya mungkin ya. Enggak, belum ada yang bertanya lagi mungkin. Ya, yang ditanyakan, walaupun kalau nggak ada nanti informasi lebih lanjut akan kami ada poinnya. ataupun kalau yang pengen lebih detail, silakan. Ya, free. Malas ngadrona. Maksudnya beda desa ya sama SMK-nya. Tuhan yang Kecamatan. Beda desa. Yuk. Ya, Bapak Ibu? Kalau di persyaratan pendaftaran itu harus yang satu desa. Kalau mau jalur itu, makanya ibu telepon ya. Kalau jalur pertama punya enggak kayak kartu KTP? Punya enggak? Enggak punya. Oh, punya. Terus yang kedua, ini apa sih namanya?
yang keluarga ada dari petugas COVID itu kayak mama, bapak, ada nggak? Enggak, Bu. Ada. Terus guru orang tuanya Dua orang tuanya gimana? Enggak ada. ada orang tua Mia, guru bukan gitu. Bukan, Bu. Nanti Mia pakai jalur prestasi raport, Neng. Oh, Pakai jalur pakai prestasi rapor. Nah nanti ke Papa itu kan udah diisi ya sama Mia. iya, Bu. Nanti paling sama ibu dikasih tahu ke operator yang untuk pendaftaran karena ibu juga ikut untuk pendaftaran. Nanti sama ibu dibuka jalurnya karena itu nggak bisa yang satu desa. Yang satu desa gitu itu nggak bisa, harus satu desa. Paling diubah ke prestasi. Iya, Bu. Nah, jadi Mia nggak usah isi lagi gitu, nanti ibu yang konfirmasi ke pihak adminnya karena ya apa sih takutnya nanti jalur nanti istilahnya malah tidak masuk gitu. Jadi nanti diubah lagi ke yang prestasi rapor gitu. Kan kalau nggak salah Mia cerita ada om di sana ya. Iya, Bu. Ada omnya nggak? Ada. Nah, nanti udah dijelasin di sini didaftarin dari sekolah gitu, udah didaftarin online nanti gitu. Nanti ya juga bisa bantuan ke omnya, ke sini gitu. Tapi dia juga udah daftar gitu lewat online gitu. Ya maksudnya gampang, soalnya kalau STM itu SMK ya suka susah masuknya nih kalau nggak ada jalur zonasi teh. Tapi mudah-mudahan tapi ya jalannya masuk nih nilai rata-rata matematika makanya bisa. Jadi kan 80 kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Udah bagus nilainya. Mudah-mudahan sih keterima. Ya udah gitu aja ya, nanti ibu infoin lagi. Iya. Ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sama-sama. Yuk. Iya. Nah ini sih kan ceritanya kan tadi didinya jelaskan nanti bisa pakai jadi terlekatan SMK mah kan dia milihnya eta di kampung bapak. Mungkin mau bisa ramen sa. Iya non. Tadi sa desa. Meren di dia kene deket bisa meren numpang desa. Bisa su tapi kan memang ada jauh. Parahan ya negara eta desa. Lebih bisa teh kan namanya itu terdekat sih saya nggak bisa ke desa dengan sekolahnya nih kita ada dari itu oh makanya dia tuh di situ kooperator nak masa ada kamu nih yang merah mie ayam ayam Yang ini udah kayak itu. Oke, maaf. Mana?
lagi ataupun mau dibahas lagi? Musik teh. Halo, gimana? Ada lagi atau cukup sampai di sini dulu? Gimana Pak Agis? Maaf, monitor waktunya. Halo ya Pak Daya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi atau dibahas lagi atau dicukupkan dulu? Nanti mungkin bisa via WA untuk selanjutnya jika memang ada yang mau diganti sekolahnya, karena kita masih di mana ya hari sekarang tanggal 7. Ibu bapak atau adik-adiknya yang mungkin setelah proses Zoom ini ada perubahan pilihan sekolah ataupun pilihan keahlian yang lain, silakan nanti tinggal menghubungi wali kelasnya atau silakan bertanya langsung ke saya, bisa, nomornya ada di grup. Oke, itu aja. Pak Ajis, sebelum ditutup ada tambahan? Sudah Pak Daya. Cukup? Iya cukup. Ya, Bapak, Mbak Ridwan, ada tambahan sebelum ditutup Pak? Mungkin kayaknya mah sudah mulai dengan kesibukannya masing-masing, kemudian juga sudah mau masuk waktu asar, sudah jam 15.05 kalau di tempat saya. Oke, kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu, saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa bertemu dan juga bisa saling silaturahim, bukan hanya di lingkungan Zoom ini saja, tapi di kesempatan ataupun kalau kita ketemu di jalan atau di tempat lain, ya bisa saling sapa. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala penjelasannya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh. Ya kalau mau meninggalkan Zoom-nya boleh, ataupun kalau mau